Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul berkat atau kutuk. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 12 ayat 33 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari hati. Karena ternyata mulut kita ini bisa mengeluarkan kata-kata berkat atau kata-kata kutuk. Orang Kristen yang mengerti kebenaran firman harusnya mengerti bahwa kita harus mampu mengontrol setiap ucapan. Malah dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan firman Tuhan bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dalam nats pembacaan Alkitab di atas, rema firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa berhati-hatilah memilih perkataan. Jangan mudah mengucapkan yang buruk. Yakobus 3 ayat 10 memberi nasihat kepada kita. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Mengapa? Karena setiap perkataan berkuasa untuk mendatangkan berkat atau kemenangan dan berkuasa juga untuk menimbulkan hal buruk atau kutuk. Seringkali kita tanpa sadar mengutuki diri sendiri, mengutuki pasangan kita, mengutuki anak-anak kita, orang tua kita, keadaan kita yang sekarang, bahkan mengutuki masa depan kita. Nelson Mandela, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, pernah dipenjara selama hampir 3 dekade. Dan dia pernah berkata, pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Terlebih Alkitab, saudaraku, firman Tuhan sungguh telah menasehati kita bahwa kita harus memperkatakan kata-kata yang baik, ucapan-ucapan berkat yang memotivasi dan memberikan semangat, agar dengan begitu kita menjadi dinamis dan optimis kembali. Bila hari-hari ini kita merasa pesimis terhadap kegagalan dalam pekerjaan atau usaha kita, merasa lemah karena sakit penyakit, putus pengharapan karena persoalan-persoalan kehidupan, ambillah langkah untuk mulai memperkatakan dengan penuh otoritas. Sebab Alkitab menjelaskan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10 ayat 8. Sebab itu, supaya perkataan kita penuh otoritas dan berkuasa mengubah keadaan, maka mulut dan hati kita harus kita penuhi dengan firman Tuhan. Bernubuatlah dengan ucapan-ucapan berkat, dengan memperkatakan pemulihan atas usaha kita, kesembuhan atas penyakit, rumah tangga, dan ekonomi kita. Patahkanlah kutuk-kutuk perkataan dan pikiran yang pernah diucapkan, bahkan yang muncul di hati kita, agar hal itu tidak menjadi penghalang ketika kuasa Allah hendak bekerja dan menghalangi berkat-berkat di kehidupan kita. Saudaraku, mari kita renungkan dan periksalah hati kita masing-masing. Apakah kita pernah mengucapkan kata-kata kutuk? Minta ampunlah kepada Tuhan dan mulailah melepaskan kata-kata berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ampunilah mulut kami ya Tuhan, jika kami pernah melepaskan kata-kata kutuk kepada diri sendiri, kepada pasangan, kepada anak-anak,
dan bahkan kepada masa depan kami. Dan biarlah pagi ini demi nama Allah kami yang hidup, kami mau patahkan dan membatalkan setiap kata-kata kutuk yang pernah kami ucapkan, dan kami ganti dengan kata-kata yang penuh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemulihan dan kemenangan kami alami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.